Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu Haji Jumaina SPD MPD, guru pembimbing konsep dasar PKN SD. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Fiona Nar Asifa dengan NPM 302156069 semester 1 kelas 31 atau 03. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur organisasi Indonesia. Yang pertama ada struktur lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang 1945 ada 9. Yang pertama ada MPR, yang kedua Presiden, ketiga DPR, keempat BPK, kelima MA atau Mahkamah Agung, keenam MK atau Mahkamah Konstitusi, ketujuh KY atau Komisi Yudisial, kedelapan DPD, kesembilan Bank Indonesia atau Bank Sentral. Yang pertama adalah MPR. MPR ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Anggota DPR ada 550 orang dan anggota DPD ada 4 kali jumlah provinsi. MPR ini memiliki wewenang yaitu melantik dan menghentikan presiden dan wakil presiden. Kedua, mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Jadi, yang berhak mengubah atau mengamandemen Undang-Undang 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua adalah Presiden. Lembaga negara adalah Presiden. Presiden dan Wakil Presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Jadi Presiden dan Wakil Presiden itu langsung dipilih oleh rakyat. Wewenangnya adalah yang pertama, Presiden membuat undang-undang bersama DPR. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah. Ketiga, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Keempat, Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas pertimbangan DPR. Yang kelima, Presiden mengangkat dan menerima duta dan konsul. Jadi yang dimaksud duta itu yang mengangkat, sedangkan konsul itu yang menerima. Yang keenam, Presiden memberi garansi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA atau Mahkamah Agung. Jadi Presiden garansi itu memberi pemotongan tahanan tapi harus berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan sedangkan rehabilitasi itu adalah pengembalian nama baik seseorang harus suka pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ketujuh, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang disebut amnesti yaitu mengembalikan status yang tadinya orang bersalah menjadi tidak bersalah. Jadi Presiden berhak memiliki amnesti, sedangkan abolisi yaitu menghentikan atau penyusunan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Jadi ada proses pengadilan pada seseorang. Jadi Presiden memiliki hak abolisi yaitu menghentikan semua proses pengadilan yang ada. Yang kedelapan adalah Presiden memberi gelar tanda jasa. Memberi gelar pada pahlawan, misalnya memberi tanda jasa kepada pahlawan. Yang kesembilan, Presiden mengangkat dan menghentikan menteri, yaitu jadi yang mengangkat menteri itu dan yang menghentikan adalah Presiden. Yang ke-10, Presiden mengajukan RUU ABPN, yaitu rancangan undang-undang terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi itulah wewenang Presiden. Yang selanjutnya adalah DPR. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih secara langsung oleh rakyat dan jumlahnya tadi yang seperti disebutkan 550 orang anggota DPR.
Wewenangnya adalah DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi DPR sebagai legislatif, berarti dia membuat undang-undang. Sedangkan fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang dibuat Presiden. Yang menyetujui dan tidak oleh DPR. Fungsi pengawasan adalah melaksanakan atau mengawasi undang-undang yang telah dibuat atau RAPPN yang dipisahkan DPR menjadi APBN yang akan diawasi oleh DPR. Yang kedua, hak DPR interpelasi, hak angket, menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah yang sangat penting dan tragis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu hak interpelasi. Sedangkan hak angket adalah melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang tadi. Dan kebijakan pemerintahan tadi berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Yang selanjutnya adalah hak pendapat. Hak pendapat adalah menyatakan pendapat yang diajukan kepada Presiden, kepada pemerintah mengenai kejadian di tanah air atau di dunia internasional. Itulah hak menyatakan pendapat. Yang ketiga adalah hak anggota DPR, hak imunitas, serta menyusulkan RUU. Hak imunitas adalah hak kekebalan hukum berkaitan dengan persidangan, serta mengusulkan rancangan undang-undang. Oke, selanjutnya adalah BPK. BPK memeriksa pengelola dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua adalah dalam menjalankan tugasnya bersifat bebas dan mandiri. Jadi tugas BPK ini bertanggung jawab tentang keuangan dan menjalankannya bersifat bebas dan mandiri. MA adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping MK, membawahi peradilan pengadili pada tingkat kasasi. Yang terakhir, menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang selanjutnya adalah MK. MK terdiri dari 9 anggota hakim. Yang pertama adalah wewenang MK adalah mengadili tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap undang-undang 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran parpol. Keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Kelima, memberi putusan atas terhadap DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Pres dan Wapres. KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. DPD merupakan anggota MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Yang kedua, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama persidangan bertempat di ibu kota negara. Yang terakhir, DPD berhak mengajukan RUU berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan daerah. Yang selanjutnya adalah BI, Bank Sentral atau Bank Indonesia. BI adalah kekuasaan moneter mencetak uang dari peredaran. Jadi tugasnya itu untuk mencetak uang dari peredaran. Di sini ada struktur organisasi desa, kepala desa, sekretaris desa, kaur tata usaha, kaur keuangan, kaur perencana, kasih pemerintahan, kasih sejahtera, kasih pelayanan, kepala dusun 2, kepala dusun 3, yaitu bisa disebut dengan RT. Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugasnya pemerintahan dan
Pemerintahan daerah. 1. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya, berturut-turut atau tidak. Yang kedua, kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya ada sekretaris desa, adalah membantu kepala desa selaku memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Yang selanjutnya adalah kepala seksi atau KC. Pemerintahan desa adalah perangkat desa yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang ditugaskan membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan desa. Selanjutnya adalah kesehatan masyarakat, adalah ilmu dan melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit. Yang selanjutnya adalah KASI. KASI pelayanan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksanaan teknis yang membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Yang terakhir adalah kepala dusun atau rukun tetangga, disebut itu RT, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk ke pemerintahan kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan, kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Jadi itulah penjelasan tentang struktur lembaga di Indonesia dari saya. Saya mohon undur diri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.